Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 media pembelajaran. Di sini kami akan berdiskusi mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Adapun saya sendiri atas nama Risna Aulia dengan NIM A1M121081 akan membahas media grafis. Media grafis tergolong jenis media visual yang menyalurkan pesan lewat simbol-simbol visual. Grafis juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah dipahami melalui banyak konsep. Konsep yang justru lebih mudah dijelaskan melalui gambar daripada menggunakan kata-kata verbal. Ingat, ungkapan satu gambar berbicara 1000 kata. Keberhasilan penggunaan media grafis ditentukan oleh kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual tersebut. Hal ini hanya dapat dicapai dengan mengatur dan mengorganisasikan gagasan yang timbul kemudian, merencanakannya dengan seksama, lalu menggunakan teknik dasar visual sebagai objek konsep informasi maupun situasi. Tatanan elemen visual tersebut harus dapat menampilkan visualisasi dan dapat menarik perhatian sehingga mampu menyampaikan pesan yang diinginkan dalam penggunaannya. Semua media grafis, baik itu berupa gambar, sketsa, bagan, grafik, atau media visual yang lain, harus dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum. Sebagai salah satu media visual, grafis juga diusahakan memenuhi ketentuan-ketentuan agar menghasilkan visual yang komunikatif. Untuk lebih mudah diingat, ketentuan tersebut dinyatakan dalam akronim visual atau singkatan dari Visible, Interesting, Simple, Usable, Accurate, Legitimate, dan Struktur. Singkat prinsip umum perbuatan visual ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Visible berarti dapat dilihat oleh seluruh sasaran didik yang akan memanfaatkan media yang kita buat. Interesting artinya menarik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Simple artinya sederhana, singkat, dan tidak berlebihan. Maksudnya adalah visual yang dipilih yang benar-benar bermanfaat bagi sasaran didik. Jangan menanyakan tulisan terlalu banyak yang sebenarnya kurang penting. Accurate artinya isinya harus benar dan tepat sasaran. Jika pesan yang dikemas dalam media visual salah, maka dampak buruknya akan sulit terhapus dari gagasan siswa. Legitimate adalah bahwa visual yang ditampilkan harus sesuatu yang salah dan masuk akal. Visual yang tidak logis atau akan dianggap tidak baik. Selanjutnya media grafis. Media grafis ada beberapa jenis, diantaranya seperti gambar atau foto, sketsa, bagan, diagram, grafik, poster, kartun, dan sebagainya. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa di antara jenis media grafis. Pertama, gambar atau foto. Menurut Kristanto 2013, media grafis gambar atau foto adalah media yang tidak diproyeksikan dan dapat dinikmati oleh semua orang sebagai pindahan dari keadaan yang sebenarnya. Mengenai orang, suasana, tempat, barang, pemandangan, curahan, pemikiran, ide-ide, dan benda-benda yang lain yang divisualisasikan ke dalam bentuk dimensi. Ada beberapa macam jenis gambar, antara lain pertama adalah flashcard atau kartu kecil yang berisi gambar atau teks yang mengingatkan siswa kepada suatu materi pelajaran. Biasanya berukuran 8x12 cm. Semisal, 1. Kartu abjad dapat digunakan untuk melatih siswa agar dapat mengajar secara lancar. Kartu atau gambar dapat digunakan untuk memperkaya kosakata siswa. Strip atau story yaitu merupakan potongan-potongan teks yang sering digunakan dalam pengajaran bahasa asing. Teknik strip story mempermahir siswa menyusun kata atau kalimat menjadikan suatu uraian yang utuh. Kartu-kartu itu secara acak, kemudian siswa ditugaskan untuk mengurutkan dan membaca kata pada kartu tersebut secara tepat. Kedua, sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Selain dapat menarik perhatian siswa, sketsa dapat menghindarkan verbalismenya dan memperjelas pesan. Sketsa dapat dibuat langsung oleh guru, karena itu harganya pasti murah, bahkan tak bisa tanpa biaya. Salah satunya hambatan yang
sering dikemukakan adalah guru tidak bisa menggambar. Ketiga, diagram. Diagram atau skema merupakan suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol-simbol untuk memperlihatkan hubungan timbal balik. Diagram menggambarkan huruf dari objek tertentu secara garis besar. Diagram menunjukkan hubungan yang ada antara komponen satu, sifat-sifat proses yang ada di sana. Isi diagram pada umumnya berupa petunjuk untuk memahami komponen dan mekanisme kerja peralatan tertentu. 4. Bagan. Bagan adalah pesan yang disampaikan biasanya berupa ringkasan visual suatu proses, perkembangan atau hubungan butir-butir penting. Fungsi bagan yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna siswa dan berfungsi juga untuk menunjukkan hubungan perbandingan jumlah, perkembangan, proses, klasifikasi, dan organisasi. Kelima, grafik. Grafik merupakan gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol, verbal, bentuk tertentu yang menggunakan data kuantitatif. Grafik digunakan untuk menjelaskan perkembangan atau perbedaan suatu objek yang saling berhubungan. Grafik biasanya disusun berdasarkan prinsip matematika dan menggunakan data komponen komparatif. Ada beberapa bentuk grafik antara lain grafik garis, grafik batang, grafik gambar, dan grafik gambar. Keenam, poster. Poster adalah gagasan yang dicetuskan dalam bentuk ilustrasi gambar yang disederhanakan, yang dibuat dalam berbagai ukuran, bertujuan untuk menarik perhatian, memujuk, memotivasi, atau memperingatkan pada gagasan-gagasan pokok, fakta, atau peristiwa tertentu. Poster sangat penting untuk digunakan untuk menyampaikan informasi atau kesan tertentu dan berfungsi untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku seseorang yang melihatnya. Baik, itulah materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya yaitu Siskawati untuk membawakan jenis-jenis media pembelajaran berikutnya. Kepada saudari Siskawati saya persilahkan. Atas nama Siskawati, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu media 3 dimensi. Media 3 dimensi adalah media pembelajaran yang dapat menyampaikan pesan dengan ciri-ciri bertekstur serta memiliki tinggi, lebar, dan bervolume. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Benda asli ketika akan ditugaskan sebagai media pembelajaran dapat dibawa langsung ke kelas atau siswa kelas dikerahkan langsung ke dunia sesungguhnya di mana benda asli itu berada. Ada 3 macam media 3 dimensi, yaitu media realia, model, dan boneka. 1. Media realia. Media realia adalah benda nyata atau asli yang ada di sekitar kita dan dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang setiap perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari disertai dengan penjelasan lisan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dengan penggunaan media realia, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk perhatian dengan baik dan sempurna. Juga siswa dapat mengamati dan memperhatikan apa yang diperlihatkan selama pelajaran berlangsung. Melalui media realia, anak dibimbing untuk menggunakan mata dan telinganya secara tepat, sehingga hasil pengamatan kedua indera itu dapat menambah penguasaan materi pelajaran yang diberikan. Kedua, model. Model adalah tiruan 3 dimensi dari berbagai objek nyata yang terlalu besar, terlalu kecil, terlalu jarang, terlalu mahal, dan terlalu kompleks untuk dibawa ke dalam kelas. Untuk dipelajari siswa dalam wujud aslinya, model dapat dikelompokkan dalam 6 bentuk, yaitu
model padat, yaitu model padat, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, dan diorama. Model padat atau solid model. Model padat adalah model yang lebih memperlihatkan bagian luar daripada objek tanpa memperhatikan bagian dalamnya dengan tujuan untuk menginformasikan hanya bagian luarnya dari objek dan mengabaikan bagian-bagian dalam dari suatu objek. Model ini sangat bermanfaat bagi siswa dalam mengembangkan konsep realisme. Beberapa contoh dari model padat adalah sepotong daging, bentuk bangunan, baju adat, candi, buah-buahan, sayur, kebun binatang, atau semua bentuk yang mengutamakan bagian luarnya saja. Yang kedua, model penampang atau cutaway model. Model penampang atau sering disebut juga dengan model X-ray atau model cross-section atau model penampang yang dipotong adalah suatu model yang memperlihatkan bagaimana objek itu tampak apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. Model penampang dibuat dengan menggunakan benda kerja nyata yang dipotong atau dibelah untuk mengetahui komponen bagian dalam dari suatu objek, sehingga dapat memperlihatkan komponen-komponen penting yang terletak di bagian dalam dari suatu objek tersebut. Beberapa contoh model penampang adalah lapisan bumi, ragam transportasi, kehidupan tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, model susun atau build-up model. Model susun adalah model yang terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap atau sedikitnya dari suatu bagian-bagian terpenting dari objek tersebut. Model ini dapat dibongkar pasang sesuai dengan urutannya. Beberapa contoh model susunan adalah torso, puzzle, bentuk-bentuk geometris, mesin atau peralatan, dan lain sebagainya. Yang keempat, model kerja, working model. Model kerja adalah tiruan dari suatu objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli dan mempunyai beberapa bagian dari benda aslinya. Model ini berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang proses, prinsip kerja, dan sistem suatu objek. Beberapa contoh model kerja adalah cara kerja katrol, cara kerja timbangan, alat-alat matematika, dan peralatan musik, dan lain sebagainya. Yang kelima, mock-up. Mock-up adalah suatu bentuk penyederhanaan susunan bagian-bagian pokok dari suatu proses atau sistem yang kompleks. Susunan dari bagian-bagian pokok tersebut diubah untuk menunjukkan aspek-aspek utama dari suatu proses dapat dengan mudah dimengerti oleh siswa. Beberapa contoh mock-up adalah proses penyaringan air, sistem bahan bakar, sistem jaringan listrik, sistem telepon, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, pipa-pipa air, dan lain sebagainya. Diorama adalah media yang memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi, yang memiliki tampilan yang lebih nyata visualnya dan akan merasa lebih hidup. Dan diorama merupakan bentuk skala kecil dari bentuk aslinya. Di samping diorama dibuat dengan ukuran besar juga, dilengkapi dengan lampu sebagai pemberi suasana agar berkesan hidup. Selain sebagai hiasan, juga berfungsi sebagai pendukung suasana sehingga menjadi nampak lebih hidup. Adapun objek yang dapat dibuat diorama misalnya kampung nelayan di pantai, rumah adat, atau perkampungan tradisional. Yang ketiga, boneka. Boneka adalah benda tiruan dari bentuk manusia dan atau binatang yang dipergunakan untuk menyampaikan materi melalui format cerita. Keuntungan menggunakan boneka adalah efisien terhadap waktu, tempat, biaya, dan persiapan. Tidak memerlukan keterampilan yang rumit, dapat
dapat mengembangkan imajinasi dan aktivitas anak dalam suasana gembira. Agar penggunaannya menjadi efektif, maka harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu merumuskan tujuan pengajaran secara jelas, didahului pembuatan naskahnya, lebih banyak mementingkan anak gerak ketimbang verbal, dimainkan sekitar 10-15 menit, diselingi dengan nyanyian, cerita disesuaikan dengan umur anak, diikuti dengan tanya jawab. Siswa diberi peluang memainkannya. Media boneka dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu boneka tali, boneka tangan, boneka jari, dan boneka tongkat. Yang kedua, media e-learning, P-learning, dan M-learning. E-learning atau electronic learning kini semakin dikenal sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Banyak orang menggunakan istilah yang berbeda-beda dengan e-learning. Namun, pada prinsipnya, e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan jasa elektronika sebagai alat bantunya. Banyak para ahli yang mendefinisikan e-learning sebagai sesuai sudut pandangnya, karena e-learning kepanjangan dari electronic learning. Ada yang menafsirkan e-learning sebagai bentuk pembelajaran yang memanfaatkan teknologi elektronik, yaitu radio, televisi, film, komputer, internet, dan lain-lain. Jaya Kumar Cekoran 2002 mendefinisikan e-learning sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik atau internet untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Ada pula yang menafsirkan e-learning sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang dilakukan melalui media internet. Sedangkan Dong dalam Kamarga 2002 mendefinisikan e-learning sebagai kegiatan belajar melalui perangkat elektronik komputer yang memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. E-learning atau P-learning memang merupakan suatu teknologi pembelajaran yang relatif baru di Indonesia. Untuk menyederhanakan istilah, maka electronic learning disingkat menjadi e-learning. Kata ini terdiri dari 2 bagian, yaitu E yang merupakan singkatan dari elektronika dan learning yang berarti pembelajaran. E-learning atau P-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Jadi dalam pelaksanaannya, e-learning menggunakan jasa audio, video, atau perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya. M-learning adalah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan handphone atau telepon genggam berbasis Android yang terhubung dengan jaringan internet yang didesain untuk pembelajaran, yang berpusat pada siswa, bersifat interaktif, dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran untuk setiap orang yang tidak terbatas oleh tempat, waktu, dan jarak, serta bisa untuk pembelajaran secara individu maupun secara klasikal atau grup. Yang kedua, persyaratan e-learning. Yang pertama, memanfaatkan jaringan. Yang kedua, dukungan layanan belajar, misalnya CD-ROM atau bahan cetak. Yang ketiga, tersedianya layanan tutor. Yang keempat, terdapat lembaga penyelenggara. Kelima, sikap positif guru dan siswa terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, rancangan pembelajaran diketahui oleh siswa. Yang ketujuh, sistem evaluasi. Yang kedelapan, mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga. Yang ketiga itu model pembelajaran berbasis e-learning. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang mana siswa dan guru sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Yang kedua, web-centric course adalah penggunaan internet yang memadukan antara belajar tanpa tatap muka atau jarak jauh dan tatap muka konvensional. Yang ketiga itu model web and course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara siswa dengan guru, sesama siswa, anggota kelompok, atau siswa dengan data sumber lainnya. Kelebihan e-learning yaitu yang pertama sesaat dan untuk individual, yang kedua efisien, yang ketiga aktual atau terkini, yang keempat cepat,
Kelima, selalu ada kelanjutan. Yang keenam, konsisten. Yang ketujuh, interaktif dan kolaboratif. Yang kedelapan, mudah dioperasikan. Kelemahan e-learning sebagai berikut. Yang pertama, sangat tergantung teknologi. Yang kedua, terkadang tidak sesuai dengan sistem dan materi belajar yang ada. Ketiga, tidak cocok untuk beberapa jenis latihan dan karakteristik siswa. Keempat, sering terjadi gangguan interaksi. Kelima, memerlukan biaya mahal untuk membangun dan menyiapkan infrastruktur. Yang ketujuh, masih tergantung pada dukungan sumber daya manusia. Sekian. Baik, itulah paparan materi dari Siskawati. Selanjutnya saya persilakan kepada Laude Hamdar. Baik, saya atas nama Laude Hamdar. Langsung saja, media proyeksi. Media proyeksi adalah media yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat yang mampu memproyeksikan berbagai pesan, baik pesan dalam bentuk video, film, maupun gabungan secara keseluruhan dari media-media atau multimedia. Yang pertama, media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah media yang disajikan dengan rangsangan-rangsangan visual dengan diproyeksikan menggunakan suatu alat proyeksi. OHP. Ada kalanya media jenis ini disertai dengan rekaman audio, tetapi ada pula yang hanya disajikan secara visual saja. Media ini sudah jarang digunakan pada zaman sekarang ini, dikarenakan adanya perkembangan peralatan seperti LCD, proyektor. Yang kedua, media proyeksi gerak. Media proyeksi gerak ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, film. Film adalah media yang disajikan dengan menggunakan film 8mm, 16mm, dan 35mm dengan bantuan alat proyektor. Bentuk yang lama adalah film bisu dan bentuk yang lain pada suaranya biasanya suara disisipkan tersendiri dalam rekaman terpisah. Sebuah film terdiri dari ribuan gambar. Kelebihan media ini antara lain: yang pertama, sangat bagus untuk menerangkan proses. Yang kedua, menampilkan kembali masa lampau. Tiga, dapat diperlambat, dipercepat, dan diputar berulang-ulang. Yang keempat, dapat mengatasi keterbatasan indera. Yang kelima, merangsang motivasi kegiatan. Kelemahannya, yang pertama, penggunaannya perlu ruangan gelap. Yang kedua, tidak dapat mencapai semua tujuan pembelajaran. Yang ketiga, biaya produksinya sangat mahal. Yang B, slide PowerPoint. Slide PowerPoint adalah media yang disajikan dengan rangsangan-rangsangan multimedia meliputi teks, video, visual, dan lain sebagainya. Kelebihannya antara lain, yang pertama, ruangan tidak perlu digelapkan. Yang kedua, dapat menyajikan informasi atau materi secara multimedia. Ketiga, guru mengajar dapat berhadap langsung dengan siswa. Yang keempat, mempunyai variasi teknik penyajian yang menarik minat siswa. Yang kelima, praktis karena dapat digunakan di semua ukuran kelas. 6, dapat digunakan langsung oleh guru dan siswa tanpa bantuan operator. Yang ketujuh, menghemat tenaga dan waktu karena dapat dipakai berulang. Kelemahannya antara lain, yang pertama, menggunakan peralatan berupa LCD proyektor yang mahal. Yang kedua, memerlukan waktu, usaha, dan persiapan dalam pembuatannya. Yang ketiga, memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Yang keempat, siswa cenderung bersifat pasif apabila guru kurang menguasai teknik pemanfaatannya. Komputer multimedia. Komputer multimedia mempunyai karakteristik yang sangat luas. Komputer multimedia merupakan satu kesatuan sistem dari suatu perangkat teks, perangkat lunak, dan perangkat penunjang. Media ini mempunyai karakteristik dan biasanya yang sangat luas karena mampu berfungsi sebagai media audio maupun media visual. Seluruh fungsi media yang telah dibutuhkan sebelumnya dapat ditemui pada media komputer multimedia ini. Yang pertama, karakteristik komputer multimedia. Menurut Rusman 2012, karakteristik
pembelajaran dengan menggunakan komputer multimedia adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran dalam mengembangkan pembelajaran menggunakan komputer multimedia harus berorientasi pada tujuan pembelajaran baik pada standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, dan indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran individual. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan komputer multimedia dilakukan secara individual oleh masing-masing siswa di laboratorium komputer. Hal ini sangat memberikan keleluasan. Yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan komputer multimedia dilakukan secara mandiri, di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator. Semua pengalaman belajar dikemas dalam program komputer multimedia dan siswa mengerjakannya secara mandiri di laboratorium komputer atau bahkan di rumah sekalipun bila belum tuntas di sekolah. Yang keempat, berorientasi pada pembelajaran tuntas keunggulan pembelajaran dengan menggunakan komputer multimedia. Yang kedua, model komputer multimedia. Menurut Susilana 2008 terdapat empat komponen. Yang pertama, drill. Model drill pada komputer multimedia merupakan satu teknik pembelajaran berbantuan komputer yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar pada diri siswa melalui penyediaan latihan-latihan soal untuk menguji siswa melalui kecepatan menyelesaikan soal-soal latihan yang disediakan oleh program. Yang kedua, tutorial. Model tutorial adalah pembelajaran melalui komputer di mana siswa dikondisikan untuk mengikuti alur pembelajaran yang sudah terprogram dengan penyajian materi dan latihan soal. Yang ketiga, simulasi. Model simulasi merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui tiruan-tiruan yang mendekati bentuk sebenarnya. Keempat, games atau permainan. Model games adalah model pembelajaran dengan menggunakan format permainan yang bertujuan untuk menyediakan suasana atau lingkungan yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa. Ketiga, unsur-unsur pendukung komputer multimedia. Unsur-unsur pendukung yang terdapat dalam komputer multimedia antara lain: yang pertama, teks; yang kedua, gambar; yang ketiga, audio; yang keempat, animasi. Kelebihan komputer multimedia sebagai berikut: A. Interaktif, individual, fleksibel, cost effectiveness, motivasi, umpan balik. Kelemahan komputer multimedia sebagai berikut: yang pertama, hanya akan berfungsi untuk hal-hal sebagaimana yang telah diprogramkan. Yang kedua, memerlukan peralatan komputer multimedia. Yang ketiga, perlu persyaratan minimal prosesor, memori, kartu grafis, dan monitor. Yang keempat, perlu kemampuan pengoperasian. Untuk itu perlu ditambahkan petunjuk pemanfaatan. Yang kelima, pengembangannya memerlukan adanya tim yang profesional. Baik, itulah paparan materi dari Laude Hamda. Selanjutnya Wade Husniati. Baik, saya Wade Husniati. Langsung saja, media audio atau radio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar menurut Sujana dan Rifai tahun 2010. Media audio atau media dengar adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Dengan kata lain, media jenis ini hanya melibatkan indera dengar dan memanipulasi unsur bunyi atau suara semata. Menurut Yudi Munadi tahun 2008, Sudirman tahun 2012 berpendapat bahwa media audio adalah media yang hanya mengandalkan bunyi dan suara untuk menyampaikan informasi dan pesan. Dalam pembahasan media audio atau radio ini akan dibedakan antara media audio radio tradisional dan media audio digital. Audio
tradisional. Yang pertama, audio kaset. Media audio tradisional adalah media yang bersifat auditif yang pada umumnya dipergunakan di dalam pembelajaran berupa audio kaset pria dengan memakai alat pemutar audio tape. Audio atau radio siaran. Di samping media audio tradisional yang tersedia, terdapat juga siaran audio yang diterima melalui radio juga bernilai untuk meningkatkan pemahaman materi. Popularitas acara percakapan radio menurutkan kelebihan akan potensi siaran radio. 2. Media radio digital. Yang pertama, media optik. Berbeda dengan audio tradisional yang media penyimpanannya di audio tape. Media penyimpanan media audio di era digital biasa disebut compact disc, digital video disc, flash memory card, dan sebagainya. Dengan mempunyai kelebihan seperti kapasitas ruang penyimpanan yang jauh lebih besar dan lebih fleksibel. B. Audio atau radio internet atau streaming. Di samping disajikan melalui media optik, media audio ini bisa di-upload dan di-download melalui internet. 3. Karakteristik media audio atau radio. Beberapa karakteristik dari media audio menurut Surdjana. Yang pertama, pemusatan perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatian, mengikuti pengajaran dan digunakan untuk melatih daya analisis siswa dan apa yang mereka dengar. Perolehan arti dari suatu konteks. Siswa harus menyempurnakan kalimat yang terdiri atas beberapa kata yang artinya bisa jelas setelah menyempurnakan kalimat itu dalam suatu konteks tertentu. E. Mengingatkan dan mengemukakan kembali ide atau bagian-bagian dari cerita yang mereka dengar. 4. Unsur-unsur media audio atau radio. Pada program media audio terdapat 3 unsur, yaitu suara manusia, musik, dan sound effect. 5. Bentuk-bentuk program audio atau radio. Menurut Surdjana dan Rifai tahun 2010, bentuk atau format yang dipakai dalam menulis naskah audio adalah sebagai berikut. Yang pertama, uraian atau ceramah. 2. Berita. 3. Laporan. 4. Laportos. 5. Dialog. 6. Wawancara. 6. Kelebihan dan kekurangan media audio atau radio. Yang pertama, kelebihan imajinatif dan kekurangan media audio dan radio. Yang pertama, kelebihan. 1. Imajinatif dan dramatif. 2. Menarik perhatian. 3. Relatif lebih murah. 4. Mobil. 5. Sangat tepat untuk materi musik dan bahasa. 6. Mengatasi batas waktu dan ruang. 7. Untuk anak kecil atau yang belum bisa membaca, media audio dapat membentuk pengalaman belajar bahasa permulaan. 8. Radio aktual dapat menjangkau khalayak luas, siaran langsung. 9. Kaset atau CD dapat diputar ulang, dapat digunakan untuk merekam ulang. B. Kelemahan. Yang pertama, komunikasi satu arah untuk radio, kecuali radio yang bisa interaktif. 2. Abstrak, terutama berkaitan dengan angka, ukuran, penghitungan, dan lain-lain. 3. Tanpa ada penyaji bertatap muka secara langsung dengan siswa. Beberapa di antara siswa kurang memperhatikan penyajian itu. 4. Auditif, sehingga membutuhkan konsentrasi dalam mendengarkan. Sekarang memasuki bagian video. Video adalah sebagai media penyampai pesan, termasuk media audio visual atau media pandangan dengar. Video adalah media audio visual yang dapat didengar untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja. Program televisi dibagi menjadi 2, yaitu jaringan televisi sekitar atau closed circuit television. Jaringan televisi sekitar atau closed circuit television merupakan program televisi yang dioperasikan di kampus-kampus, sekolah-sekolah, atau di tempat lainnya.
Hubungan antara pemancar dengan pesawat penerima disalurkan melalui kabel. Yang pertama, dapat menggambarkan suatu proses secara tepat. 2. Dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara langsung. 3. Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. 4. Dapat diulangi bila perlu untuk menambahkan kejelasan. Televisi. Menurut Anita tahun 2009, istilah televisi terdiri dari kata tele berarti jauh dan visi yang berarti penglihatan. Jadi, program televisi adalah suatu program yang memperlihatkan suatu dari jarak jauh. Suatu peristiwa yang berada jauh dari tempat pemirsa dapat dihadirkan di rumah melalui televisi. Program televisi dibagi menjadi 2, yaitu jaringan televisi sekitar merupakan program televisi yang dioperasikan di kampus-kampus, sekolah-sekolah, atau di tempat lainnya. Hubungan antara pemancar dengan pesawat penerima disalurkan melalui kabel. Yang kedua, program televisi siaran merupakan media komunikasi massa dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh komunikasi massa sebagai berikut. Yang pertama, berlangsung satu arah. Yang kedua, komunikator melembaga. Yang ketiga, menimbulkan keserempakan. Yang kelima, pesan bersifat umum. Yang keenam, bersifat heterogen. Ada beberapa fungsi media televisi antara lain fungsi penerangan, fungsi pendidikan, dan fungsi hiburan. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan media televisi antara lain. Kelebihan media televisi: 1. Dapat menampilkan berbagai jenis bahan audio visual termasuk gambar diam, film, objek, spesimen, dan drama. Yang kedua, dapat menyajikan model dan contoh-contoh yang baik bagi siswa. Dapat membawa dunia nyata ke kelas seperti peristiwa-peristiwa melalui penyiaran langsung atau rekaman. Dapat menyajikan program-program yang disesuaikan dengan usia. Dapat menghemat waktu guru dan siswa. Kelemahan media televisi: yang pertama, hanya dapat menyajikan komunikasi satu arah. Yang kedua, layar pesawat televisi tidak mampu menjangkau kelas besar. Yang ketiga, dikhawatirkan muncul bahwa siswa tidak memiliki hubungan pribadi dengan guru. Yang keempat, guru tidak memiliki kesempatan untuk merevisi film sebelum disiarkan. Baik, itulah paparan materi dari kelompok 2 mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Baik, sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.